Sebelum kita memulai kelas kita siang hari ini, kita membuka dengan berdoa. Siapa yang mau berdoa? Quincy. Oke, Quincy. Ya, Quincy, silakan Quincy. Tuhan Yesus, hari ini kami siap untuk memulai pelajaran Tuhan. Tolong berkati teman-teman, Miss dan Mister Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Oke, thank you Quincy. Oke, kita presensi dulu ya untuk kehadirannya Christian. Ada Mister. Apa kabar Christian? Daniel. Hadir Mister. Hadir. Reselin. Hadir Mister. Good. Jeremia. Ada Mister. Oke, Jessica. Ada Mister. Ya. Jose. Hadir Mister. Jose. Kasih. Hadir Mister. Good. Lucy. Ada Mister. Oke, Maxwell. Ada Mister. Oke, Mickey Joy. Travis sama Champion, ayo nyalakan kameranya. Hadir Mister Mickey. Oke. Quincy. Hadir Mister. Oke, Stanley Champion, nyalakan kameranya Stanley. Oke, good. Travis Yang. Travis. Hai Travis. Mana Travis? Nggak ada. Oke, Xavier. Xavier. Yoel. Hai Yoel. Ada Mister. Oke, Travis mana Travis? Hai Travis. Kayaknya Travis baru join ya, Mister. Oke. Xavier. Xavier mana ini kok masih tidak ada di situ? Oke, baik, kita akan memulai kelas kita siang hari ini. Kita melanjutkan. Saya share screen dulu ya. Kita masih belajar mengenai karakter tepat. Oke. Nah, tapi kita akan melihat bagaimana kita menjadi anak-anak yang tepat di dalam memilih. Oke. Banyak pilihan biasanya kita diberi kesempatan untuk memilih. Ya, misalnya ketika kamu ikut sama orang tuamu ke pasar, maka pasti di sana ada banyak sekali barang-barang atau mungkin sayuran atau buah-buahan. Nah, sebelum membeli biasanya orang tua itu memilih. Oke, nah tetapi memilih harus pas, tidak boleh sembarangan. Misalnya ada buah jeruk misalnya. Maka memilihnya harus pas, harus tahu yang rasanya manis itu yang mana, yang rasanya asam itu yang mana. Harus dilihat dari kulitnya, berarti kan harus diamati, harus dipegang jeruknya, dilihatin. Nanti kalau cuma mendengarkan kata orang, oh ini manis, beli yang ini aja, Bu, beli yang ini aja misalnya, terus tiba-tiba beli yang itu, tidak melihat, tidak mengamati, terus asam. Yang tidak suka asam ya pasti tidak senang. Kalau yang suka asam mungkin senang. Nah, karena itu harus tepat memilih. Misalnya ada lagi, ditaruh di atas meja, ditunjukkan ke kalian. Ini ada buah apel, ada 2 buah apel.
Yang satu besar, yang satu besar, yang satu kecil. Oke, lalu kamu disuruh memilih. Kira-kira mau memilih yang mana? Ayo, yang satu besar, yang satu kecil. Kamu mau pilih yang mana kalau disuruh milih? Mau langsung dipilih atau bagaimana? Yo, coba dijawab yo. Dilihat dulu. Apanya yang dilihat? Kan bagus langsung pilih yang ukurannya besar aja. Lebih banyak dagingnya. Atau gimana? Mister. Ya. Gimana? Loh, cuma milih apel loh. Tadi Mister kok tadi. Cuma milih apel toh. Harus gimana tuh? Satunya besar, satunya kecil nih. Gimana? Siapa yang pilih yang besar? Ayo angkat tangan. Aku pilih yang kecil aja, Mister. Siapa yang pilih yang kecil? Bel pilih yang kecil. Kalau besar nanti nggak habis. Nanti nggak habis. Oke, itu bagus. Maxwell. Maxwell. Oke. Siapa Ini kalau lagi? besar nggak habis. Siapa yang punya pendapat lagi? Yang kecil aja juga. Kenapa Yoel? Yoel kenapa pilih yang kecil? Supaya ya, Kayak apa? nggak buang-buang. Atau yang besar asam, yang kecil manis ya. Kecil. Oke, pilih yang kecil supaya tidak terbuang. Oke, bagus. Kalau pilih yang besar tapi ternyata nggak habis kan. Rugi. Oke, ada lagi yang lain yang punya pendapat? Ada Maxwell lagi. Maxwell sudah tadi. Siapa lagi? Presiden pilih yang kecil, Mister. Kenapa loh? Biar kalau makan itu sekali makan, kalau disimpan di kulkas nanti malah mengkerut besoknya. Kalau lupa. Ada lagi yang mau coba? Coba. Maxwell. Jangan Maxwell lagi. Maxwell sudah. Coba satu orang lagi. Kasih Mister pilih yang kecil. Kenapa kasih? Ya, soalnya biar nggak buang-buang makanan. Oke. Bagus. Nah, itu artinya anak-anak itu sebelum memilih sudah punya pertimbangan yang baik. Jadi tidak asal memilih. Karena kalau asal memilih bisa rugi. Bisa tidak terpakai, tidak termakan. Nah, itu kan tidak baik. Lalu kemudian misalnya, wah saya pilih yang besar ternyata belakangnya busuk, tapi tidak dicek, langsung lihat besarnya saja. Terus bisa dimakan apa enggak? Ya mungkin dibuang saja, rugi belinya. Karena belum dipelajari, belum dicek dulu, belum dipertimbangkan dulu. Ada lagi yang mungkin yang besar itu kelihatannya enak tapi keras. Enggak enak dimakan, akhirnya pilih yang kecil. Nah, terus yang paling baik tadi adalah saya pilih yang kecil, Mister, karena pas. Kalau terlalu besar nanti tidak habis dimakan, rugi. Nah, ini berarti anak-anak itu sudah mulai belajar memilih dengan tepat. Ya, banyak loh ya. Semua hal itu adalah pilihan setiap hari. Masalah waktu juga sama. Maxwell itu jangan digigit kotor itu, jangan. Nanti sakit perut kamu. Jangan digigit ya, kotor. Oke, coba kita lihat. Sepertinya anak-anak itu pernah dengar deh cerita ini. Venus flytrap. Venus flytrap. Apa itu Venus flytrap? Tanaman. Tanaman. Oh, tanaman yang kayak gimana loh? Iya. Tanaman yang Kalau ada tanaman yang terbang, ini besus hinggap langsung ditelan. Apa Yoel? Kalau ada serangga hinggap itu yang kayak tanamannya kayak capit gitu.
Oh, ya betul. Yang tanamannya itu Nah, ya kalau ada seperti masuk langsung di yang kalau ada kayak gini masuk di ya itu. keluar Oke, tapi ternyata anak-anak dia itu enggak sembarang tertutup loh. Misalnya kamu masukin kayu, apakah dia tertutup apa enggak? enggak tertutup. Loh, kenapa loh? Kenapa loh kok bisa? Karena itu bukan makanannya. Itu kan bukan makanan. Gitu. Wah, oke, mari kita lihat. Ini judulnya ya, tepat dalam memilih. Oke, tidak boleh sembarangan. Ini namanya Venus flytrap atau bahasa latinnya itu Dionaea muscipula. Itu bahasa latinnya. Venus si perangkap lalat. Ya, si Venus ini perangkap lalat. Dia paling suka makan lalat. Tapi dia juga suka itu Mister. ya, dia juga suka makan serangga yang lain sih. Kalau ada yang masuk ke situ ya dimakan. Tapi yang paling sering dimakan. Aku pernah lihat itu lebah dimakan. Iya, lebah juga dimakan karena semua yang bisa datang hinggap ke sana dan dia itu punya darah, punya cairan di dalam tubuhnya pasti dimakan. Nah, mari kita tanya. Manusia. Kalau jari dimasukin ya digigit. Kalau jarimu kamu masukin ya digenggam sama dia, itu duri-durinya itu agak keras loh itu. Jari pun bisa digenggam sama itu karena ada darahnya, bisa dinikmati sama tanaman itu untuk hidup. Dia tidak punya makanan lain, makannya lewat situ. Kalau ular kalau ada cacing atau ular, cacing dimakan. Oke, tanaman ini dapat dijumpai di negara bagian California Utara. Ayo coba dengarkan dulu, nanti saja diskusinya lagi. Dia ini ditemukan di California Utara, nah, atau juga di selatan di Amerika Serikat. Mereka hidup di tanah berrawa atau yang nutrisinya itu tidak banyak, kurang atau miskin nutrisi. Dari mana dia dapat nutrisi? Ya dari daunnya itu ketika dia memakan sesuatu, serangga dan lain-lain, bukan dari akar ya. Si perangkap lalat ini memiliki 2 lembar daun dengan duri-duri di pinggiran daunnya. Durinya ini agak keras, ini tak lembut banget, ada keras-kerasnya. Nah, lalu caranya dia untuk makan ya gampang saja. Ketika serangga itu menyentuh di tengah-tengahnya itu kan ada semacam antena. Nah, ketika serangga itu menyentuh bagian itu langsung dia sensitif menutup. Daun perangkap memiliki 6 rambut pemicu. Nah, ini namanya 6 rambut pemicu. Coba anak-anak lihat di sini. Ini. Jadi meskipun serangga itu datang menjilati atau menghisap cairan-cairan yang ada di sini, kalau tidak menyentuh ini, yang 6 ini, itu tetap tidak akan terperangkap. Kalau misalnya lalatnya cuma ada di sini, di daerah pinggir-pinggir ini, ya tetap aman. Kecuali kalau dia sentuh ini. Nah, terus meskipun dia sentuh ini, kalau itu tidak ada darahnya, tidak ada cairan dalam tubuhnya kayak kayu misalnya, atau bambu, pasti tidak dimakan. Diam aja dia. Tahu dia mana yang harus dimakan, mana yang tidak. Nah, kemudian perangkap itu akan menutup diri rapat-rapat agar cairan yang mencerna serangga tidak meluber keluar dan kuman-kuman mati. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi ketika sudah ditutup, nanti kalau sudah cairan di dalam tubuhnya serangga ini habis, dia kebuka lagi. Kayak dimuntahkan lagi, jadi serangganya ini dikeluarkan lagi. Karena sudah tidak ada yang dinikmati. Jadi Mister ini cuma ngambil airnya, tak? Iya, dia menyerap darahnya, cairan di dalam tubuhnya itu. Nah, dia sekitar kurang lebih 10 hari seekor serangga itu tercerna oleh si Venus flytrap. Nah, jadi dia butuh seminggu lebih, lumayan lama baru bisa dia serap. Dia pelan-pelan menyerapnya. Sisa kerangka serangga akan tertiup angin atau tersiram hujan, jadi pasti hilang lagi dari situ untuk menunggu serangga yang baru.
Nah, coba kita lihat bagaimana kalau kita berikan daun, ranting pohon, kayu atau kacang ke dalam perangkapnya. Apakah dia mau memakannya? Tidak, pasti jawabannya tidak ya. Karena itu bukan makanannya, itu tidak mengandung sesuatu yang bisa dia makan, pasti dia tidak mau juga. Wah, ternyata tanaman ini pintar loh. Dia pintar memilih. Dia pintar membedakan mana yang bisa dimakan, mana yang enggak. Ya, jangan sampai kita kalah nih. Jangan sampai anak-anak itu kalah. Tumbuhan aja begini bisa memilih yang pas, yang tepat, masa kita enggak? Masa kita sembarangan? Kan enggak bisa dong, enggak boleh dong, enggak imbang. Oke. Nah, si Venus ini tidak saja makan lalat seperti nama yang diberikan padanya, juga makan lebah, lalang, ladybug, berbagai macam serangga, semuanya dimakan. Kodok pun yang kecil ini dimakan. Belalang suka makan daun, jadi nanti kalau belalangnya hinggap langsung. Iya, itu kesempatan kalau belalangnya lagi lengah dimakan deh. Para ilmuwan hingga kini tidak mengerti cara kerja si Venus ini karena Venus ini tidak memiliki sistem saraf, tendon atau otot-otot. Mereka hanya menduga mungkin ada cairan khusus yang mengatur perangkap itu menutup atau membuka. Semakin meneliti perangkap alam ini, semakin para ilmuwan mengagumi keajaiban bentuk dan cara kerjanya. Siapa yang membuatnya? Tentu saja adalah Tuhan itu sendiri. Pada zaman dulu manusia telah menemukan perangkap untuk menangkap burung. Nah, ini kan gampang, ini banyak sekarang. Tetapi tidak seorang pun yang menciptakan perangkap dengan bentuk seajaib dan setepat perangkap serangga ciptaan Allah. Ini sungguh keajaiban yang menakjubkan. Kalau perangkap begini kan pasti anak-anak juga tahu, ini banyak, ini di YouTube banyak dibuat sama orang. Tapi ini kan buatan manusia. Kalau tanaman itu dikasih air racun itu mati apa enggak? Ya mati dong, kalau diracun mati juga lah, kan dia tumbuhan. Coba kita lihat videonya nih, prosesnya dia menangkap lalat itu seperti apa, coba kita lihat ya. Keren, BBC One. Berita, keren berita. Bentar biar kedengaran suaranya Mr. Shersam. The Venus flytrap. Like the sundew, it makes itself very attractive, oozing nectar across the brim of each leaf. Itu ada cairan-cairan di daunnya itu. But any visiting insect had better watch out for these 6 tiny hairs. This fly has to tread carefully. If it strikes one hair, it can carry on feeding, but a timer has been set. Nah, itu dia mau nginjak itu. Sana ada. A second strike in less than 20 seconds and the fly is doomed. Tersentuh. An electrical impulse is triggered and the leaf snaps shut in just a fraction of a second. The tips lock together like prison bars. Itu apa nih, Mister?
Itu apa? If the fly is very big or very small, it may just manage to escape. But most are trapped and die. Ten days later, the trap reopens. All that remains is a husk. The plant has finished its meal and resets itself for its next victim. Nah, jadi itu ya. Itu apanya Mister yang diinjak sama lalat itu? Dia di sini tuh punya semacam kayak bulu-bulu agak halus di sini, bukan bulu sih. Jadi kayak ini loh, kayak si jari-jarinya ini ada 3. Dia ada 3 di sini yang fungsinya adalah untuk mengetahui ada enggak makanan yang menyentuh. Kalau disentuh langsung ditutup sama dia, itu kayak kodenya seperti itu. Nah, Terus habis penyet nanti itu, terus habis itu kan nggak bisa ditelan, ditutup tak kan Mister? ya itu caranya makan. Ditelan kayak gitu, udah dihisap cairan yang ada di badannya serangga itu terus habis sampai kering. Nah, cuma dihisap tak itu lainnya. Ya dihisap ya habis dong. Nah, sekarang dari itu kita belajar dari si perangkap lalat ini, meskipun sangat sederhana, namun dia dapat membedakan apa yang bisa dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Nah, dia itu pintar membedakan itu. Kita lihat tadi dicoba sama orang tuh, ditaruh lidi atau kayu, enggak mau dia. Meskipun sensornya itu disentuh, yang tempat kalau diinjak sama lalat langsung di perangkap, jadi kayak perangkap begitu. Kalau disentuh pakai kayu ya tetap enggak mau. Artinya apa? Dia tahu, dia itu punya sensor yang mengetahui kalau ini itu bisa dimakan apa enggak. Bisa membedakan, bisa memilih dengan pas. Tuhan berkata bahwa agar kita hidup, kita tidak saja memerlukan roti menjadi makanan kita, tetapi juga firman Allah. Oke, ada yang tahu ini ayat Alkitabnya ada di mana? Aku lupa, Mister. Pokoknya ada di Perjanjian Baru. Ya, betul, di Perjanjian Baru ada di mana? Aku lupa, Mister. Aku padahal udah baca semua Perjanjian Baru, tapi lupa. Oh, hebat Yoel. Ya, jadi ini ada di Perjanjian Baru, anak-anak ya. Kalau kalian buka Alkitab, semakin sering buka Alkitab, bagus. Seperti Yoel itu akhirnya kan dia tahu. Oh ya, saya pernah baca ini, tetapi mungkin alamatnya itu kurang ingat, ya. Tetapi saya pernah tahu. Nah, coba ada di kitab apa kira-kira? Lupa ya, tapi pokoknya kira-kira di Perjanjian Baru. Ya, sudah betul di Perjanjian Baru, tinggal ayatnya di mana. Oke, yang ada Alkitab di tangannya coba dibuka ya. Coba dibuka di Matius pasal 4 ayat 4. Yang punya Alkitab terus dibaca. Yuk, satu orang. Matius bisa. Ya, Matius pasal 4 ayat 4. Matius pasal 4. Oke, Matius 4. Ya, ayo dibaca. Matius 4. Oh, itu pas Matius 4. Iblis mencobai Tuhan itu loh. Ayo dibaca. Cobaan di padang gurun. Matius 4 ayat 4. Hai Travis, kamu di mana Travis? Percobaan di padang gurun. Mister, percobaan di padang gurun, Mister. Tetap. Hai Travis, jangan dimatikan kamera. Tapi Petrus, Mister, aku nggak punya Alkitab. Ya enggak apa-apa, enggak harus dibaca. Xavier, kamu di mana Xavier? Oke, Xavier hilang dari tadi. Coba kamu kemana Xavier?
Ayo, nggak kelihatan di kamera. Ayo, Safir. Mister, apa tadi itu ayatnya, Mister? Nggak dengar tadi itu. Matius pasal 4 ayat 4. Matius pasal 4 ayat 4. Hai Safir. 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 Nah, kamu di mana Safir? Nggak kelihatan di kamera. Dari tadi loh, Mr. Firman cari. Tadi masih di kamera. Di bawah. Ya, ayo turunkan kameranya, harus kelihatan. Dicoba. Safir. Untuk dicobai iblis dan setelah puasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada jika engkau anak perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Matius pasal 4 ayat 4. Zaf. Maxwell, ayo lanjut. Ayat 4. Tapi Petrus dan Andreas Kok Petrus dan Andreas? lainnya mereka sedang Matius pasal 4 ayat 4 loh, Maxwell. Kok udah beda lagi yang dibaca? tetapi habis itu kemana lagi? Yo, yang sudah ketemu baca dulu, yo. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, oke. Jadi Tuhan mengatakan bahwa makanannya manusia itu bukan hanya makanan untuk perut saja, bukan hanya roti atau nasi saja, tetapi ada makanan yang lain, yaitu firman Allah atau firman Tuhan. Makanan untuk apa itu? Ada yang tahu? Kalau firman Tuhan itu makanan untuk apa? rohani. Ya, makanan rohani namanya. Roti itu jasmani. Ya, kalau roti, nasi, sayur, dan lain-lain itu adalah makanan jasmani. Tetapi kalau firman Allah itu adalah makanan rohani. Fungsinya untuk apa kalau dimakan? Supaya apa? Ada yang tahu? Supaya roh kita tetap bisa bertumbuh besar. Gimana? Supaya roh kita tetap bisa bertumbuh. Supaya bertumbuh di dalam Tuhan. Juga supaya mengenal Tuhan. Sekarang sudah Matius sudah keberapa? Loh, kok sudah keberapa? Tadi masih ngambil Alkitab tadi. Oh, cuma baca satu ayat aja, Matius pasal 4 ayat 4. Oh, pasal 4 aja. Pasal 4 ayat 4. Ayat 4 aja kak. Cuma satu ayat 4. Nah, jadi itu fungsinya. Lalu bagaimana caranya memakan firman Tuhan itu caranya gimana sih? Dengan cara membaca Alkitab. Ya, dengan cara membaca Alkitab itu caranya. Kan firman Tuhan gimana? Oke, sekarang kalau makan makanan yang untuk perut, untuk jasmani setiap hari kenyang, lalu bertumbuh besar, tapi tidak pernah baca Alkitab, gimana tuh? Ya, gimana ya? Ya apa? Kalau ibadahnya tidak besar. Boleh enggak ya Mr. Firman cuma makan aja setiap hari, kerja, terus sudah enggak baca Alkitab? Enggak boleh. Ya enggak boleh. Nanti kalau begitu. Tapi kalau agamanya beda, Apa? Kalau agamanya beda, kan beda lagi berarti, bukan itu toh. Kalau ada apa? Kalau agamanya beda. Kalau agamanya beda kan bukan itu toh. Kalau agamanya beda, kalau bukan Oh itu. ya, kan kita adalah anak-anak Tuhan, kita sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Bukunya beda malahan. Ya, ini sesuai dengan apa yang Tuhan minta. Jadi seharusnya setiap orang itu sama satunya
Jadi harusnya setiap orang itu ya datang kepada firman Tuhan untuk memakan firman Tuhan. Nah, karena itu kita juga harus tahu nih apa nih yang harus dimakan ini. Jangan sampai makan untuk sendiri terus setiap hari tapi tidak pernah membaca Alkitab. Maka kerohaniannya tidak pernah dikasih makan. Nanti tidak bertumbuh nanti. Tidak tahu Tuhannya siapa. Ya, tidak tahu cerita tentang Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Ya kenapa? Karena memang tidak pernah membaca. Akhirnya kalau ditanya Petrus itu ada di kitab mana, nggak tahu dia. Oh di perjanjian lama, Mister, loh kok di perjanjian lama? Terus ditanya lagi, Daud itu ada di mana? Oh di perjanjian baru, ya salah. Itu karena apa? Karena tidak pernah membaca Alkitab. Oke, terlalu banyak makan snack ini adalah tidak tepat memilih makanan. Apa yang terjadi? Tidak berselera makan makanan yang bergizi, bernutrisi jadinya karena terlalu banyak makan snack yang asin-asin, yang manis-manis. Akhirnya makan makanan yang seharusnya lebih baik, roti, ada sayuran, buahan, jadi tidak berselera. Ini karena salah makan. Lalu terlalu banyak baca komik, nonton TV berlebihan, main game, terus lihat idola-idolanya, ada yang suka Korea-Korea, ada yang suka TikTok. Nah, ada yang suka nonton YouTube terus. Hobi yang buat kita melalaikan ibadah, lupa berdoa, tidak ada lagi waktu membaca Alkitab. Kenapa? Ya sudah terlalu banyak main game, main-main sendiri. Sudah belajarnya juga tidak ada, ya baca Alkitabnya juga tidak ada. Wah, bagaimana ini? Bagaimana mau jadi pinter? Kalau sudah seperti itu, hasilnya apa ini? Coba hasilnya kalau terlalu banyak seperti itu adalah tidak suka firman Tuhan, tidak suka Alkitab. Kalau ada Alkitab di situ terus ada HP, dia pilih HP. Karena HP kan bisa dilihat, bisa main game, bisa itu. Karena terlalu terbiasa. Lalu tidak suka ajaran atau nasihat yang sehat. Diajar sama orang tua tidak suka marah, melawan. Ini karena apa? Karena kebiasaannya salah. Terlalu terbiasa menikmati hal-hal yang tidak baik. Terlalu terbiasa melihat HP-nya sendiri, main game sendiri. Saatnya ibadah malah ngantuk, capek, tidur tuh. Atau pada saat ibadah main game. Wah, ngobrol. Akhirnya tidak mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini keliru semua ini tidak boleh. Nah, jadi sampai di situ ya. Jadi anak-anak itu bisa bertumbuh dengan baik, bisa punya kebiasaan yang baik itu tergantung dari setiap hari itu memilih apa. Apakah cuma untuk bermain-main saja, cuma untuk ya menghabiskan waktu melihat HP-nya sendiri, kan pasti sudah banyak yang punya HP sendiri atau dipinjami mama. Nah, ini tidak boleh ya. Kita harus tetap punya sesuatu yang lebih penting atau namanya prioritas, harus dipilih yang lebih penting daripada yang tidak penting. Supaya apa? Supaya anak-anak itu bertumbuh punya satu kebiasaan yang baik. Ketika orang tua memberikan nasihat, didengarkan dengan baik, diterima dengan baik, dan tidak pernah mengabaikan orang tua. Venus flytrap aja tahu dia harus makan yang mana. Ternyata dia tahu yang penting yang mana, yang bernutrisi yang mana. Anak-anak tahu tidak? Firman Tuhan itu nutrisinya tinggi sekali, sangat tinggi. Kalau dia adalah benar-benar makanan yang seperti kita makan, itu mungkin yang paling tinggi. Mungkin dia seperti makanan-makanan sehat yang tinggi nutrisinya. Maka perlu dimakan. Ya, jangan banyak baca komik, baca Alkitabnya tidak pernah. Nah, boleh baca komik, boleh saja silahkan, tetapi harus seimbang. Alkitabnya juga harus pernah dibaca. Jangan terlalu banyak lihat HP, baca HP, lihat permainannya, tetapi tidak pernah baca Alkitab. Apa enggak boleh, Mister, buka HP? Boleh. Tetapi ingat, jangan habis waktunya di situ.
lupa deh, tidak pernah baca Alkitab. Ini tidak seimbang namanya. Nanti, wah gemuk orangnya ya kan, tinggi, cepat besar katanya. Tetapi tidak tahu firman Tuhan, ditanya, "Hei, ini ayat Alkitabnya ada di mana?" "Oh, itu tidak tahu, Mister, tidak pernah tahu saya." Waduh, salah makan nih namanya. Ya, Yoel. Kalau aku disuruh pilih ibadah atau tidur, aku pilih ibadah. Soalnya aku emang suka tidur dan ibadah itu yang benar. Oh gitu. Berarti Karena aku juga nggak suka tidur. nah, itu yang bagus. Itu berarti kan kebiasaan yang baik. Memilih yang baik. Apakah tidur itu baik? Ya baik saja. Baik kok kalau tidur. Tapi asalkan tidak berlebihan. Nah, terus tidurnya harus tepat waktunya, yaitu malam hari. Jangan siang hari gara-gara sudah capek main game, akhirnya tidur, lupa semuanya. Makanya, Mister, aku disuruh tidur siang hari. oh boleh. Bukan itu maksud Mr. Firman itu. Maksudnya adalah karena terlalu banyak main game, akhirnya tidur udah terus tidur. Ya, masih kelas tidur gara-gara apa coba? Semalam begadang main game. Sampai jam berapa main game, terus pas di kelas tidur dia. Atau pas di gereja mendengarkan. Itu kayak benih-benih. Iya, pada saat mendengarkan cerita Alkitab di sekolah minggu tidur. Kenapa coba? Gara-gara semalam tidurnya kemalaman. Nah, ini salah memilih namanya ini. Kalau aku enggak. Iya. Soalnya tidur itu bikin aku enggak suka tidur lama. Iya, kalau tidur siang boleh, ada waktunya. Tidur malam juga harus supaya sehat semuanya. Tetapi pada saat waktunya belajar dan mendengarkan firman Tuhan, ya jangan tidur, jangan kebalik-kebalik. Atau jangan sambil main HP, HP-nya ditaruh dulu. Ketika belajar, coba siapa yang membiasakan diri. Ketika belajar, HP-nya ada di sampingnya, siapa coba? Aku nggak pernah, Mister. Tapi kalau Tapi kan kita sambil Zoom, Mister. Mister, tapi kan kita Zoom. Kenapa, Gracelyn? Kan kita sambil Zoom, Mister. Oh, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah ketika belajar sendiri, ketika mengerjakan tugas, HP-nya itu jangan ditaruh di sampingnya. Kenapa? Nanti lama-lama ngambil HP, main HP. Lewat lagi waktunya 10 menit. Maka kerjakan dulu tugasnya sampai selesai, baru deh ada kesempatan untuk main HP boleh. Mungkin mendengarkan lagu, mungkin apa. Ya. Dia nggak pernah taruh HP di dekat laptop buat les sama sekolah dan sekolah minggu. Tapi kecuali kalau butuh, mungkin kalau sekolah buat foto PR atau foto tugas yang dikasih tahu Mister atau Missnya, itu baru butuh pakai. Ya, betul. Harus seperti itu kegunaannya ya. Jadi jangan sampai di tengah-tengah pembelajaran, tiba-tiba kameranya dimatiin. Kayak Xavier itu, enggak pernah tuh dari tadi enggak dinyala, enggak kelihatan orangnya di mana. Nah, enggak boleh itu Xavier. Kamu dari tadi saya cari-cari loh. Kalau di remove gimana? Kalau kamu enggak pernah munculnya cuma sedikit terus hilang lagi. Enggak baik itu. Kemarin dulu saya itu pas lunch itu kayaknya atau break itu Xavier sama Tempe main game. Gak baik itu, kamu lagi ngapain Mister? Nggak tahu. Jeremy ada kan Mister? Ya ada. Nah seperti itu loh anak-anak. Misalnya lagi belajar seperti itu tiba-tiba sengaja kameranya diarahin kemana terus main game. Nah ini salah ini. Ini salah memilih namanya, ini tidak tepat ini. Nanti kamu kena konsekuensinya. Yang pertama, mungkin tidak akan ya. Nah, waktu met kameranya dihadapin ke samping, habis itu Xavier main sama adiknya. Nah, itu tidak boleh. Akhirnya kenapa? Apa konsekuensinya? Pasti tidak dapat materi kelasnya, pasti tidak mengerti kalau ditanya. Yang kedua apa? Ya, kamu sudah tidak taat sama gurumu, kamu melanggar peraturan kalau begitu. Karena sudah ada peraturan yang diberitahukan, ya kan?
Nah, Safir, kenapa kameramu tidak mau diturunkan, Safir? Hai, Safir. Kapan itu, Mister? Kapan itu? Kenapa kameramu cuma segitu, Safir, dari tadi? Kenapa coba? Mister. Sebentar, Yoel. Safir, coba turunkan kameranya, coba. Jangan melihat ke atas, coba. Safir. Nah, harusnya kayak gini dari tadi. Coba. Xavier juga pernah waktu les main game kayak main game soalnya pegang HP. Oke, anak-anak semuanya harusnya begitu ya. Mr. Firman mintanya seperti itu. Semua kelihatan dengan baik. Belajarlah. Ketika waktunya kelas, maka kelas. Tidak boleh mengerjakan yang lain. Mister, Ya. Xavier pernah main game pas Nisa champion dan Xavier matikan video terus main game. Oh, itu tidak boleh ya. Travis, kamu di mana, Travis? Oke, ya Mr. Firman tahu ini kelas online, tetapi anak-anak harus tetap ketat ya, harus tepat itunya, tidak boleh itu. Kenapa Mister kameranya aku? Ya, oke, jangan dimati-matikan kameranya, itu tidak baik. Kalian melanggar apa yang harus. Selesainya kapan, Mister? Ini sudah selesai, kita sudah selesai. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Anda. Ya. Mister, hari ini nggak ada. Oke, sekarang ada pertanyaan dulu apa enggak? Mister, ada PR nggak? Oke, sekarang nanti setelah ini saya kirimkan PR-nya ya. Kalian jawab soal-soal yang ada di belakang slide itu. Di slide terakhir itu ada soal-soalnya. Ya. Mister. Ini nyatet nggak, Mister? Oh, itu kalian tulis aja yang ayat tadi itu saja. Yang dalamnya enggak usah ditulis. Mister, aku sudah nyatet judulnya. Mister, yang ditulis yang mana, Mister? Yang Matius pasal 4 ayat 4, kalian buka di Alkitab terus kalian catat lagi, dicatat di bukunya. Isinya, Mister. Ya, isinya yang ditulis Matius pasal 4 ayat 4. Oke. Lalu tugasnya adalah menjawab soal-soal yang Mr. Firman taruh di PowerPoint tadi. Setelah ini Mr. Firman akan kirimkan ke kalian, langsung dijawab ya. Ada soal-soal di situ. Itu cuma soal cerita saja untuk mereview ceritanya, oke? Oke, kalau begitu ada pertanyaan? Enggak. Oke, kalau tidak ada, Dikirim ke PR-nya sekarang. ya nanti hanya dikirim. Kalian kerjakan maksimal jam 7 malam sudah dikirimkan ke Mr. Firman. Oke, maksimal jam 7 malam. Saya tunggu loh ya, yang tidak mengerjakan tugas ya tentunya tidak dikasih nilai juga. Saya cuma memberi nilai kepada yang mengerjakan. Oke, sekarang kita mau berdoa menutup kelasnya. Siapa yang mau berdoa? Angkat tangan. Oke, Lucy yang berdoa. Yuk, Lucy, silakan. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan, kami bisa mendengarkan dengan baik ya Tuhan, berkati Mister Dennis dan juga teman-teman ya Tuhan, agar semuanya sehat selalu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih anak-anak semua. Oke, sudah mengikuti kelasnya dengan baik. Oke, sampai ketemu minggu depan. Nanti setelah ini bisa teman kirimkan tugasnya ya. God bless you all. Bye-bye. Bye-bye. Oh iya ya.